idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad Rasul mulia. Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad Rasul mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adikku dimanapun kalian berada, ketemu lagi tentunya dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh, yaitu program yang menjelaskan kembali kisah para nabi dan rasul. Semoga adik-adikku tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku, selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menceritakan lanjutan kisah perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian kelima, yaitu bagaimana Nabi kembali ke kota Mekah dan menghadapi orang-orang yang ada di kota Mekah. Nah, adik-adikku, di studio Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SD IKU Banin Al-Bahja Pusat. Gimana adik-adikku, siap mendengarkan kisahnya? Siap. Nah, maka kisah pun berlanjut. Ketika Nabi Muhammad SAW menembus awan bercahaya yang malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak dapat masuk dan melangkah sekali lagi. Seandainya aku masuk ke dinding bercahaya ini dan aku melangkahkan kakiku sekali lagi, maka akan ada petir yang menyambar diriku Jibril sehingga aku akan hangus terbakar." Maka malaikat Jibril meninggalkan Nabi dan Nabi pun melanjutkan perjalanannya sehingga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan penghormatan kepada Allah sebagaimana yang kita ucapkan di dalam tahiyat akhir. Apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sesungguhnya Allah, salam penghormatan untukmu ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Selamat bagi engkau, salam bagi engkau wahai nabi yang teragung, dan keselamatan atasmu, kata Allah. Dijawab lagi oleh Nabi, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." Keselamatan bagi kami, kata Nabi, dan atas hamba-hamba engkau ya Allah yang soleh. Maka saat itu ucapan tahiyat terjadi saat itu di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bercakap-cakap yang sangat panjang, saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad membawa daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah solat 50 waktu. Solatnya bukan 5 waktu adik-adikku, tetapi 50 waktu solat. Tapi begitulah Nabi, sami'na wa ata'na. Nabi mendengarkan dan Nabi nurut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi pun turun lagi. Nabi turun ke Sidratil Muntaha, Nabi turun ke Arash, Nabi turun ke Rafrafil Akhdar, Nabi turun lagi ke Lauhil Mahfuz, Nabi turun lagi ke Baitul Ma'mur, Nabi turun ke langit ke-7. Ketika Nabi sampai di langit ke-6, ingin melanjutkan perjalanannya ke langit ke-5, saat itu bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, engkau mendapat perintah apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka kata Nabi Muhammad, "Sesungguhnya aku mendapatkan perintah 50 waktu salat." Apa jawaban daripada Nabi Musa? "Ya Muhammad, tahukah Muhammad bahwasanya umatku
adalah panjang-panjang umurnya. Dan umatku Musa dulu adalah badannya besar-besar, kuat-kuat. Tetapi mereka ketika mendapatkan satu saja perintah sholat, mereka lalai daripada melaksanakan sholat tadi setiap harinya. Maka bagaimana dengan umatmu Muhammad yang badannya kecil-kecil, tidak sampai 2 meter tingginya, dan umurnya pun pendek-pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Umatmu mau engkau berikan perintah dari Allah 50 waktu sholat? Tahu adik-adik 50 waktu sholat? Artinya jika 24 jam dalam sehari, setiap setengah jam kurang kita sholat. Baru masuk masjid dengar adzan, qomat, sholat, zikir, mau keluar habis sholat sunnah, udah adzan lagi. Jadi nggak pulang ya? Nggak jadi, kita sholat lagi. Ya. Tiap setengah jam kita bakal sholat. Maka mendengar daripada keluhan Nabi Musa, dan apa yang Nabi dengar daripada permintaan Nabi Musa, Muhammad, balik lagi lah engkau kepada Allah, mintalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi naik ke atas langit tadi, terus sehingga bertemu Allah dan meminta keringanan dari Allah. Maka Allah meringankan, memotong perintah sholat tadi 5 sehingga menjadi 45. Turun ketika sampai di langit ke-6, ketemu lagi Nabi Musa. Muhammad, bagaimana hasilnya? Ya, sekarang aku mendapatkan 45 waktu sholat. Apa kata Nabi Musa? Balik lagi engkau Muhammad, minta keringanan dari Allah. Maka Nabi Muhammad naik lagi ke atas, diringankan menjadi 40. Bertemu Nabi Musa, naik lagi ke atas. Sehingga Nabi bolak-balik sebanyak 9 kali. Hingga di akhir bertemu Nabi Musa. Berapa sisanya Muhammad? Aku hanya mendapatkan 5 perintah waktu sholat. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, minta lagi keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Musa. Aku tahu bagaimana karakter umatmu. Maka Nabi pun mengatakan, ya Musa, wahai kalimullah, wahai Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah malu meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya aku menerima 5 perintah waktu sholat ini. Maka dari situ Nabi pun berpamitan dengan Nabi Musa dan melanjutkan perjalanannya menuju kota Mekah. Maka 5 waktu sholat itu adalah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Nah, adik-adikku, maka saat itu Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Sehingga ketika Nabi turun ke bumi, ya, Nabi saat itu melihat di bawah Nabi melewati rombongan daripada rombongan kafilah onta Arab. Nah, apa yang dilihat Nabi di rombongan kafilah onta Arab dalam perjalanan Nabi pulang ke kota Mekah? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu. Ya, adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu. Nah, adik-adikku, maka Nabi pun turun kembali ke kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan menuju daripada kota Mekah, pulang dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi melihat di bawah, di atas muka bumi ada rombongan kafilah onta Arab. Saat itu Nabi melihat beberapa peristiwa. Nabi melihat saat itu ada beberapa keributan di bawah dan Nabi pun melaluinya. Sehingga Nabi sampai di kota Mekah di pagi subuhnya. Nabi kembali ke kota Mekah nih adik-adik di pagi subuhnya di malam 27 Rajab. Maka ketika Nabi sampai di Mekah, Nabi saat itu mengatakan kepada orang-orang Mekah di pagi harinya, sesungguhnya aku Muhammad, utusan Allah, telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram
menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan aku saat itu dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah menembus langit ketujuh sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu orang-orang khususnya kafir Quraisy, musyrik Quraisy, mereka mendustakan daripada perkataan Nabi. Termasuk yang mendustakannya adalah Abu Jahal. Ia mendustakan perkataan Nabi. Sehingga saat itu pulang dari pertemuan tadi, mendengar perkataan Nabi Muhammad, Abu Jahal pun bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Jahal mengatakan, "Ya Abu Bakar, apakah engkau akan percaya jika saat ini ada orang Mekah, dia mengaku-ngaku telah melakukan perjalanan hanya semalam saja ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina? Apakah engkau percaya Abu Bakar?" Maka apa jawaban Abu Bakar? Tentu itu adalah sesuatu yang mustahil. Itu tidak mungkin dilakukan karena perjalanan ke Palestina, ke ujung daripada tanah Syam itu dapat dilakukan dalam perjalanan 6 bulan menaiki onta. Maka engkau mendengar dari mana, hai Abu Jahal? Sesungguhnya ya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal dengan senangnya mengatakan, sesungguhnya temanmu Muhammad, dia mengatakan bahwasanya tadi malam atau semalam dia melakukan perjalanan ke Palestina dan subuh tadi dia sudah balik lagi ke kota Mekah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku pun akan percaya dengan setiap apa yang dikatakan Muhammad walaupun itu tidak masuk akal. Maka mulai saat itu Sayyidina Abu Bakar pun dijuluki oleh Nabi sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan perkataan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dan bertanya akan berita yang ia dengar dari Abu Jahal, tetapi Nabi Muhammad membenarkan cerita itu dan Sayyidina Abu Bakar pun percaya dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu ada juga seseorang yang mendustakan Nabi dari kalangan orang musyrik Quraisy Mekah. Ia bernama Al-Mat'am bin Adi. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku meragukan daripada kisahmu, tapi aku akan percaya kepadamu jika engkau dapat menjawab daripada 3 pertanyaanku." Apa kata Al-Mat'am bin Adi? "Tolong Muhammad gambarkan kepadaku ada berapa pintu Masjidil Aqsa, dan ada berapa jendelanya, dan ada berapa tiang-tiang yang ada menjadi penyangga di Masjidil Aqsa." Kira-kira Nabi bisa jawab nggak nih adik-adik? Nabi kan semalam dari Masjidil Aqsa. Kira-kira Nabi bisa jawab nggak? Harusnya tidak. Kenapa? Iya, Nabi benar ke Masjidil Aqsa, tapi apakah Nabi saat itu sempat menghitung berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa? Apakah Nabi sempat menghitung berapa jendelanya? Apakah Nabi sempat menghitung berapa tiang Masjidil Aqsa? Tetapi saat itu Nabi Muhammad terdiam. Nabi tidak bisa menjawabnya. Sehingga saat itu Allah tampilkan di hadapan Nabi yang tidak dilihat oleh orang lain. Nabi tampilkan gambaran live streaming daripada Masjidil Aqsa. Nabi liatin di hadapan, Allah lihatkan di hadapan baginda Nabi bagaimana keadaan Masjidil Aqsa saat itu juga. Maka Nabi saat itu menghitung berapa pintunya dengan secara langsung. Nabi menghitung berapa tiangnya, Nabi menghitung berapa jendelanya, dan Nabi pun menjawab daripada pertanyaan Al-Mat'am bin Adi yang pertama. Maka Al-Mat'am bin Adi kaget. Berarti benar Muhammad benar-benar telah pernah datang ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana. Kemudian Al-Mat'am bin Adi mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya 3 hari yang lalu telah datang rombongan kafilah onta. Mereka ketika datang, salah satu kelompok di antara mereka pun ribut. Mereka mengatakan sesungguhnya onta kami telah hilang dan kami tidak tahu di mana onta kami berada saat ini." Mereka kehilangan salah satu ontanya. Jika engkau benar Muhammad pernah ke Masjidil Aqsa dan engkau pulang, maka beritahukan kepadaku di mana onta tersebut. Maka Nabi saat itu menjawab, sesungguhnya onta tersebut berada di kampung fulan dan dia sedang berada di kebun fulan. Mengapa Nabi tahu?
Karena Nabi ketika pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, sebagaimana disebutkan dalam kitab Dardir, Nabi melihat bahwasanya Nabi melewati rombongan kafilah onta sebelum mereka sampai ke kota Mekah. Nabi melihat bahwasanya ontanya berlari ke arah kampung Fulan dan berada di kebun Fulan. Maka dicari dan ketemulah ontaknya tadi. Apa yang dikatakan Nabi adalah benar. Dan tiba-tiba saja Al-Mat'am bin Adi mengatakan lagi, Muhammad, sesungguhnya di antara kami, katanya, ada dari rombongan onta kami, ada seseorang yang dia pernah mendapatkan gelas dari seorang raja. Siapakah orang itu? Maka saat itu Nabi melihat ke arah rombongan kafilah onta yang baru datang tadi, sehingga Nabi mengatakan orang yang mendapatkan gelas dari raja adalah itu orangnya. Nabi mengenal wajahnya. Dan Nabi pun bisa menjawabnya karena Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj pulang ke Mekah, Nabi melihat orang tadi sedang minum dari gelas emas yang dipenuhi dengan permata pemberian sang raja, padahal minumnya adalah sambil sembunyi-sembunyi. Maka orang yang ditebak oleh Nabi tadi mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang tahu aku mendapatkan gelas ini dan bagaimana bentuk gelasnya kecuali hanya aku dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu mereka pun sebagiannya membenarkan daripada apa perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adikku, bagaimana kelanjutan kisah baginda Nabi tentang Isra Mi'raj? Apakah orang musyrik Quraisy akhirnya percaya dengan Nabi? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga dari anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya, adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga dari anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, adik-adikku, setelah Nabi mengatakan semua pertanyaan dari Al-Mat'am bin Adi, apa jawaban orang-orang Quraisy? Tetapi mereka tetap mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan mustahil Muhammad hanya melakukan semalam perjalanan. Mustahil Muhammad telah datang dari Palestina. Muhammad seorang yang mengada-ngada. Muhammad la sahirum mubin, adalah penyihir yang jelas. Muhammad adalah tukang tenun dan tukang ramal yang sangat nyata. Maka Nabi Muhammad saat itu didustakan, dan sebagian orang-orang Mekah pun mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui adik-adikku, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wa Mi'raj tepat ketika usia Nabi berusia 52 tahun, yaitu 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan 1 tahun sebelumnya Nabi telah mengalami tahun kesedihan. Mengapa Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan Isra Mi'raj yang sangat luar biasa? Karena 1 tahun sebelumnya Nabi mengalami amul huzn, tahun kesedihan. Nabi sedih karena 2 orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi pun wafat dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama wafat adalah istri tercinta beliau yang selalu menemani beliau, yaitu Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah, yang selalu membela Nabi dengan hartanya dalam berdakwah, membela Nabi dengan seluruh jiwanya. Dan 6 bulan setelah kematian daripada kewafatan Siti Khadijah Al-Kubra, wafat juga paman yang selalu membela Nabi, yaitu Abu Thalib, paman yang keimanannya tersembunyi dari halayak orang-orang Mekah karena ada hikmah di baliknya, Abu Thalib. Maka Nabi saat itu mengalami tahun kesedihan, dan Allah ingin menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan Isra wa Mi'raj. Nah, maka selesailah nih adik-adik, tamatlah kisah lengkap Isra Mi'raj yang disebutkan oleh para ulama kita dan diceritakan dalam kitab Dardir, yaitu kitab khusus menceritakan peristiwa Isra wa Mi'raj. Nah, adik-adikku, ada yang ingin bertanya?
Baik, silakan yang di depan. Kak Fauzan, kok Nabi Muhammad cepat sekali bolak-balik Mekah Palestina hanya semalam? Nah, adik-adikku, kenapa Nabi Muhammad dapat melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, naik ke atas langit ketujuh, dan kembali lagi ke Mekah hanya dalam waktu semalam? Bahkan adik-adikku, para ulama akidah mengatakan Nabi Muhammad itu dia melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan kembali lagi ke Mekah. Itu tempat duduk Nabi yang Nabi tinggalkan masih anget. Kita kalau berdiri dari tempat duduknya anget ya. Nah, kira-kira kapan dingin? Paling berapa detik kemudian. Artinya Nabi sangat-sangat cepat. Tidak hanya semalam, tetapi hanya segelintir daripada malam itu. Nabi sudah kembali lagi ke tempatnya Nabi di Hijr Ismail, di samping Ka'bah di kota Mekah. Mengapa Nabi dapat melakukannya dengan sangat cepat? Nah, Habib ingin bertanya. Adik-adik pernah dengar nggak? Ada semut Cirebon datang ke Jakarta. Pernah nggak? Percaya nggak kira-kira kalau Habib ngomong ada semut Cirebon datang ke Jakarta, terus udah di Cirebon lagi, cuma sehari, percaya nggak? Percaya nggak? Beneran nggak? Ada semut Cirebon, tahu semut warna merah boleh, warna hitam boleh. Dia melakukan perjalanan ke Mekah. Kemana? Ke Jakarta dari Cirebon. Dari Cirebon dia udah balik lagi. Dari Mekah dia udah balik lagi ke Cirebon. Kira-kira bakal terjadi nggak? Mustahil ya? Tapi ternyata kejadian. Itu Cirebon tinggalnya di stasiun. Dia naik ke satu sepatu yang ada di penumpang kereta yang ingin berangkat ke Jakarta. Kebayang? Ada Cirebon tinggal di stasiun sama keluarganya di kampungnya di stasiun. Ini semut naik ke sepatunya orang yang mau berangkat ke Jakarta. Orangnya berangkat ke Jakarta naik apa? Naik kereta. 4 jam nyampe Jakarta. Sudah nyampe di Jakarta, stasiun apa namanya tuh? Stasiun Gambir, ya, nyampe di Jakarta. Maka saat itu si semut tadi pindah daripada sepatu orang Cirebon yang udah nyampe Jakarta ke sepatu orang Jakarta yang ingin ke Cirebon. Dia cari orang yang mau ke Cirebon, dia numpang di sepatunya. Akhirnya orang ini naik ke kereta dan keretanya nyampe di Cirebon 4 jam kemudian. Ini judulnya apa? Semut Cirebon datang ke Jakarta, balik lagi ke Cirebon hanya waktu sehari. Percaya nggak kalau udah ceritanya begini? Percaya ya? Cuma orang semutnya tadi cerita ke keluarganya sesama semut. Kira-kira keluarganya sesama semut percaya nggak kalau dia habis dari Jakarta hari itu? Nggak bakal percaya karena dia nggak kebayang. Tapi begitulah kita umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus percaya. Karena di awal juz ke-15, yaitu satu surat sebelum surat Al-Kahfi, di surat Al-Isra, awal ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhanalladzi, maha suci zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi, dengan hambanya, lailan, pada waktu malam. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang berangkat ke Palestina, mustahil semalam. Tapi Nabi Muhammad tidak berangkat sendiri. Tapi Nabi Muhammad diperjalankan oleh zat yang maha berkuasa dan yang memiliki tempat dan waktu. Allah lipat waktu dan tempat untuk Nabi Muhammad. Bahkan dalam kisah yang sangat panjang, para ulama akidah mengatakan bahwasanya Nabi ketika melakukan peristiwa Mi'raj, Nabi telah menembus daripada 3 hukum alam berbeda. 3 hukum alam yang berbeda. Yang di situ waktu tidak berlaku, sehingga waktu itu stop. Yang di situ tempat dan ruang tidak berlaku, sehingga wajar jika Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah dalam keadaan hanya beberapa saat meninggalkan Mekah. Nah, adik-adikku, inilah pelajaran penting dan sangat-sangat penting dalam kisah peristiwa Isra Mi'raj. Tak terasa nih adik-adikku, sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya tentang kisah perjalanan Rasulullah di peristiwa Isra Mi'raj.
Insya Allah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga pada anak soleh. Idola kita Muhammad Rasul mulia. Idola kita